Bapak Ibu, para saudara sekalian yang terkasih, selamat pagi. Selamat pagi. Hari ini gereja mengajak kita untuk merayakan perayaan Santa Perawan Maria dikandung tanpa noda. Maria yang dikandung tanpa noda adalah ajaran gereja yang disahkan oleh Paus Pius ke-9 pada tanggal 8 Desember tahun 1854. Bahwa perawan suci Maria sejak saat pertama berkandungannya oleh rahmat yang luar biasa dan oleh karena pilihan Allah yang Maha Kuasa, karena pahala Yesus Kristus penebus umat manusia telah dibebaskan dari segala noda dosa asal. Demikianlah pernyataan gereja yang mengajak kita untuk meyakini Maria dikandung tanpa noda. Perayaan Maria yang dikandung tanpa noda ini semakin diteguhkan oleh penampakan Maria di Lourdes pada tahun 1858, di mana Maria mengatakan dengan tegas, "Akulah yang dikandung tanpa noda." Saudara sekalian yang terkasih, Maria yang dikandung tanpa noda sekali lagi menunjukkan pilihan Allah kepadanya untuk menjadi manusia yang menghadirkan Allah Putra bagi keselamatan kita. Marilah kita awali perayaan kita ini dengan menyesali dosa kita. Kita mohon belas kasih pengampunan Tuhan supaya kita semakin layak di hadapannya. Marilah kita berdoa. Ya Allah, dalam diri perawan Maria yang dikandung tanpa noda, Engkau telah menyiapkan kediaman yang layak bagi putramu. Sebagaimana Engkau telah membebaskan Maria dari setiap noda dosa, semoga berkat doanya pula Engkau pun memperkenankan kami sampai kepadamu dalam keadaan suci murni. Dengan pengantaran Yesus Kristus Putramu Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Pembacaan dari Kitab Kejadian. Pada suatu hari di Taman Eden, setelah Adam makan buah dari pohon terlarang, Tuhan Allah memanggil manusia itu dan berfirmanlah kepadanya, "Di manakah engkau?" Ia menjawab, "Ketika aku mendengar bahwa engkau ada dalam taman ini, aku menjadi takut karena aku telanjang. Sebab itu aku bersembunyi." Lalu Tuhan berfirman, "Siapakah yang memberitahukan kepadamu bahwa engkau telanjang? Apakah engkau makan dari buah yang kularang engkau makan itu?" Manusia itu menjawab, "Perempuan yang kau tempatkan di sisiku, dialah yang memberi dari buah pohon itu kepadaku, maka kumakan." Kemudian berfirmanlah Tuhan Allah kepada perempuan itu, "Apakah yang telah kau perbuat ini?" Jawab perempuan itu, "Ular itu memberdayakan aku, maka kumakan." Lalu berfirmanlah Tuhan Allah kepada ular itu, "Karena engkau berbuat demikian, terkutuklah engkau di antara segala ternak dan di antara segala binatang hutan. Dengan perutmu lah engkau akan menjalar, dan debu tanahlah akan kau makan seumur hidupmu. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu, dan engkau akan meremukkan tumitnya." Manusia itu memberi nama Hawa kepada istrinya, sebab dialah yang menjadikan ibu semua yang hidup. Demikianlah sabda Tuhan. Aku wartakan karya agungmu Tuhan, karya agungmu, karya keselamatan. Aku wartakan karya agungmu Tuhan, karya agungmu, karya keselamatan. Nyanyikanlah lagu baru bagi Tuhan, sebab Ia telah melakukan karya-karya yang ajaib. Keselamatan telah dikerjakan oleh tangan kanannya, oleh lengannya yang kudus.
Aku wartakan karya agungmu Tuhan, karya agungmu, karya keselamatan. Tuhan telah memperkenalkan keselamatan yang datang daripadanya. Ia telah menyatakan keadilannya di hadapan para bangsa. Ia ingat akan kasih dan kesetiaannya terhadap kaum Israel. Aku wartakan karya agungmu Tuhan, karya agungmu, karya keselamatan. Segala ujung bumi telah melihat keselamatan yang datang dari Allah kita. Bersorak-sorailah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Bergembiralah dan bermasmurlah. Aku wartakan karya agungmu Tuhan, karya agungmu, karya keselamatan. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu, Inilah Injil suci menurut Lukas. dimuliakanlah Tuhan. Dalam bulan yang ke-6, Allah mengutus malaikat Gabriel ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret kepada seorang perawan yang sedang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Nama perawan itu Maria. Ketika masuk ke rumah Maria, malaikat itu berkata, "Salam, hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." Maria terkejut mendengar perkataan itu, lalu bertanya di dalam hatinya, apakah arti salam itu? Kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut anak Allah yang maha tinggi. Dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud bapa leluhurnya. Ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan." Kata Maria kepada malaikat itu, "Bagaimana hal itu mungkin terjadi karena aku tidak bersuami?" Jawab malaikat itu kepadanya, "Roh Kudus akan turun atasmu, dan kuasa Allah yang maha tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu, anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus, anak Allah. Dan sesungguhnya Elisabet, sanakmu itu, ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya. Dan inilah bulan yang ke-6 bagi dia yang disebut mandul itu. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil." Maka kata Maria, "Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu itu." Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Demikianlah Injil Tuhan kita. Pujilah Kristus. Para saudara sekalian yang terkasih, Injil adalah warta gembira, warta sukacita. Injil menjadi warta sukacita karena di dalamnya kita bertemu dengan Allah yang begitu luar biasa kasih-Nya kepada kita. Maka Allah itu adalah kesempurnaan kasih, karena Allah sendiri adalah kasih. Dan kalau kita memandang kepada Maria yang kita rayakan hari ini sebagai dikandung dengan tanpa noda, sebetulnya kita sana melihat, kita berjumpa dengan sesosok manusia, seorang perempuan sederhana, tetapi dalam kesederhanaannya
Maria menghadirkan dirinya sebagai teladan utama dalam menanggapi kasih Allah itu. Jadi kalau Allah adalah kasih, Maria adalah tanggapan kasih yang paling utama. Manusia Maria adalah manusia biasa. Tetapi sebagai manusia biasa, dia memiliki keunggulan, yaitu berani menanggapi kasih Allah dengan total. Totalitas Maria dalam menanggapi kasih Allah justru tampak karena hidupnya diwarnai dengan kepasrahan. Kepasrahan yang membuat dia tunduk kepada apa yang menjadi kehendak Allah. Untuk memiliki sikap pasrah bukanlah hal yang mudah. Di sana seringkali yang muncul dalam diri manusiawi kita adalah keinginan untuk berkuasa, keinginan untuk menguasai, menundukkan. Tetapi Maria memberikan teladan yang berbeda. Dia membiarkan dirinya dikuasai, dia membiarkan dirinya tunduk. Dalam diri Maria kita menemukan penyerahan yang total kepada kehendak Allah. Saudara sekalian, kepasrahan yang total, pasrah, menyerah, tunduk kepada kehendak Allah bukan hal yang mudah. Maria memperjuangkan itu semua di dalam hidupnya. Maka kalau kita rayakan Maria tanpa noda, di satu sisi itu adalah anugerah Allah yang diberikan Allah kepada Maria, karena Maria ini menjadi wadah di mana Allah Putra hadir ke dunia. Kalau dalam masa Advent seperti ini, sebetulnya kalau kita melihat lingkaran Advent yang sesuai dengan tradisi, di bawah setiap lilin itu ada mangkok warnanya biru, yang menggambarkan biru itu warna Maria yang khas dengan Maria, yang menggambarkan bagaimana sang cahaya dunia diwadahi hadir ke dunia ini di dalam diri Bunda Maria. Maka Maria memang tanpa noda, karena tidaklah mungkin yang paling suci, sang tersuci Yesus dilahirkan dalam wadah yang penuh dosa. Tetapi sekaligus status Maria tanpa noda juga diperjuangkan oleh Maria, yaitu apa? Dengan membuat dirinya lepas dari segala kepentingan, segala ego dan gengsi. Dan itulah yang sebetulnya membuat dia berani dan bisa membiarkan dirinya dikuasai oleh Allah. Orang yang mau pasrah itu harus melepaskan ego dan gengsinya. Melepaskan ego dan gengsi, itulah cara Maria untuk melepaskan diri juga dari noda dosanya. Maka di sana terjadilah perpaduan antara anugerah Allah yang membuat Maria tanpa noda sejak kelahirannya, sekaligus di sana ada usaha Maria supaya status dia yang tanpa noda itu tetap diperjuangkan. Melepaskan ego dan gengsinya, membiarkan dirinya dikuasai, menyerah, pasrah total kepada Allah. Maka mari saudara sekalian, kita juga mohon rahmat Allah supaya dalam diri kita juga muncul sikap pasrah yang sama. Dalam diri kita berani mengalahkan ego dan gengsi kita, sehingga kita membiarkan diri kita dituntun hanya oleh kehendak Allah untuk melakukan apa yang menjadi kehendak Allah itu. Amin.